Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Dr. Muhammad Yusran Hadi SMA. Beliau berkiprah sekarang ini sebagai Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUI Provinsi Aceh. Beliau juga sebagai anggota Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Beliau juga sebagai anggota Majelis Pakar Farmasi Provinsi Aceh dan juga sebagai Ketua DPC Muhammadiyah Kecamatan Syiah Kuala Badan. Untuk mempersingkatkan waktu, selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapuru ina undang. Radu. Nya kanya kajelas kaje. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini, Masjid Taqwa Lok Semawe, dalam rangka menunaikan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, sekaligus juga menghadiri majelis ilmu serta bersilaturahim sesama kita. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghormatan saya kepada Al-Mukarram Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lok Semawe, Ustadz Baihaqi. Kemudian Imam Cik Masjid Taqwa Muhammadiyah Lok Semawe, Ustadz Syarifuddin. Ya, Ustadz Saifuddin. Baru berkenalan. Jadi masih Syarifuddin dekat-dekat lah. Nggak apa-apa. Baik, Saifuddin, Ustadz Saifuddin, alhamdulillah sudah kenal. Kalau tidak diundang sini nggak kenal-kenal. Salah terus namanya. Sekarang nggak salah lagi. Bapak-bapak yang lain ya, yang saya hormati, para pengurus PD Muhammadiyah Lok Semawe yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, belum kenal. Insya Allah kita akan kenal.
Senang sekali saya bisa berkenalan dengan Bapak sekalian, bisa berhadir di masjid yang mulia ini, di markas PD Muhammadiyah Luk Semawe, dan juga di tempatnya pesantren Ihya Sunnah. Alhamdulillah, tempatnya belajar anak-anak kita, calon-calon ulama, calon-calon ustadz, calon-calon mujahid ke depan, penegak syariat. Inilah tempatnya. Salah satunya adalah markas Ihya Sunnah yang akan menyebarkan as-sunnah, membela sunnah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Semoga anak-anak kita ini menjadi pejuang-pejuang sunnah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada khilafiyah para ulama dalam hal ini. Wajib ain bahkan bagi seorang muslim membaca Al-Qur'an. Karena mengamalkan Al-Qur'an itu adalah suatu kewajiban yang tidak ada khilafiyah para ulama pada hal tersebut. Karena mengamalkan Al-Qur'an itu adalah wajib ain, maka membaca itu juga menjadi wajib in. Sebab kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka sarana tersebut menjadi wajib juga hukumnya. Jadi wajib juga hukumnya. Maka ketika hukum mengamalkan Al-Qur'an dan as-sunnah itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, maka membaca Al-Qur'an dan membaca as-sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW adalah juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim agar dapat mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Tidak mungkin mengamalkan Al-Qur'an, tidak mungkin mengamalkan as-sunnah kalau kita tidak membaca keduanya. Bagaimana mungkin kita mau menjalankan kewajiban kita mengamalkan Al-Qur'an dan as-sunnah sedangkan kita sendiri tidak mau membacanya? Tidak mungkin. Maka oleh karena itu para ulama pun tidak ada khilafiyah bahwa hukumnya adalah wajib ain bagi setiap muslim membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga tuntutan iman seseorang. Ketika seseorang mengaku dirinya muslim atau orang sebagai mukmin, maka imannya itu menuntut kepada kita untuk membuktikan ucapannya itu. Jadi iman itu tidak sekedar mengaku saja atau mengatakan saja bahwa saya muslim, saya mukmin. Tidak cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak cukup. Tapi juga iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengucapkan atau mengakui dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, inilah makna iman. Harus ada tiga rukun ini. Tasdiqun bil qalbi, wa al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan sepenuh hati. Iman itu yakin, percaya. Kemudian wa iqrarun bil lisan. Yang kedua iqrarun bil lisan. Mengucap dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah
melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada nabi, dan bahwasanya Rasulullah itu adalah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan lisan mengucapkannya, syahadatain. Tidak cukup juga dengan itu, tapi harus dibuktikan. Yang ketiga adalah konsekuensinya, rukun yang ketiga iman adalah wa amalun bil jawarih, yaitu melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban sebagai bukti daripada ucapan dalam meyakinkan dalam hati dan ucapan yang telah diucapkan, maka pembuktian itu adalah wajib juga. Maka harus tiga-tiga ini baru sempurna iman seseorang. Kalau tidak maka belum sempurna imannya atau belum menjadi orang mukmin kalau belum ada tiga-tiga ini. Maka tidak cukup saja kalau orang yang mengucapkan syahadat saja, meyakini saja rukun iman, yakin saja, percaya rukun iman ada 6, percaya kepada Allah, ya Allah ada, percaya kepada malaikat, ya malaikat ada, percaya kepada nabi, ya nabi ada, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar, baik yang baik atau yang buruk. 6 rukun iman ini tidak cukup saja keyakinan itu, percaya saja, tapi harus ada pembuktian. Kalau tidak salat, harus membuktikan bahwa dia seorang muslim, wajib salat. Seorang muslim wajib puasa. Seorang muslim wajib membayar zakat. Seorang muslim wajib membaca Al-Quran. Nah ini maka yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, topik pengajian kita hari ini adalah tentang urgensi dan keutamaan membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyebutkan hukum membaca Al-Quran itu adalah wajib. Kemudian itu karena itu ada tuntutan iman seseorang. Selain iman, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, petunjuk hidup seorang muslim. Jadi bagaimana kita hidup tanpa petunjuk, tanpa arah? Pasti kita akan tersesat. Kalau kita dalam perjalanan musafir, sekarang ini sudah ada GPS, Maps, Google Maps. Taruh di depan ataupun di depan kita lihat sudah perjalanan sudah sampai mana, kiri kanan kata Google, 100 meter lagi kanan, masuk memasuki jalan Banda Aceh Medan, kaki ambil kiri dan sebagainya. Maka itu juga Al-Quran menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai kita keselamatan dunia dan akhirat, agar kita menuntun masuk ke dalam surga, agar kita selamat daripada api neraka. Maka petunjuk Al-Quran itu pedoman, sebagaimana kita menjadikan yang lain-lainnya seperti Google Maps sebagai pedoman kita dalam agar kita tidak tersesat dalam perjalanan kita. Maka seperti itu juga Al-Quran, agar kita tidak tersesat hidup kita ini, maka kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk hidup, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat dan kita bisa masuk surga dan selamat daripada api neraka serta bahagia dunia akhirat. Nah inilah maka penting urgensinya mempelajari, membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka diwajibkanlah kita membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi. Pada bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk dan pedoman, khususnya bagi umat Islam, khususnya bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah ini maka penting sekali membaca Al-Quran sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, namun sayangnya masih ada di antara kita yang jarang membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, sibuk dengan kegiatannya, kegiatan dunia, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan perdagangannya, jual belinya, sibuk dengan birokrasinya, pegawainya, sibuk dengan bertani, sibuk dengan berkebun, sibuk dengan nelayan, sibuk dan sebagainya, sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan sekolahnya, tapi tidak dibaca Al-Quran, ditinggalkan Al-Quran, bahkan tidak dipelajarinya, dibaca saja tidak, atau jarang dibaca, apalagi mempelajarinya. Nah, bagaimana ini dikatakan mengamalkan Al-Quran? Kalau Al-Quran saja tidak dibaca, tidak mungkin mengamalkan Al-Quran. Sedangkan mengamalkan Al-Quran itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib, agar dia selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Maka oleh karena itu sangat disayangkan bila ada orang-orang seperti itu. Kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, agar semua kita jangan sampai disibukkan dengan materi, dengan hal-hal dunia, kenikmatan, kesenangan dunia ini yang semata hanya menipu kita, yang hanya sementara, yang hanya menipu kita. Bukan kesenangan dan kenikmatan yang dunia, yang abadi, yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat, di surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu tidak hanya wajib. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya, atau bertadarus dengan Al-Quran tidak hanya dengan membaca Al-Quran saja. Jadi tidak hanya Al-Quran saja yang wajib, tapi juga interaksi dengan Al-Quran itu juga dianjurkan, diperintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Apa bacaan kita, hendaklah kita paham apa yang kita baca, agar kita dapat mengamalkannya Al-Quran. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran sedangkan kita tidak paham apa yang kita baca? Mustahil. Kita baca, tapi tidak paham. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita katakan kita mengamalkan Al-Quran, tapi kita tidak mau membaca terjemahannya. Artinya, nggak paham. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi perintah untuk kita memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Makna mentadabburi Al-Quran dalam ayat tersebut dan ayat yang lainnya adalah memahami Al-Quran, menghayati maknanya, memahami dan menghayati maknanya. Kalau sudah paham, maka baru bisa kita amalkan. Maka penting sekali kita membaca terjemahan Al-Quran atau arti Al-Quran. Kalau bisa ditambah dengan tafsir Al-Quran, kitab-kitab tafsir lebih bagus. Lebih bagus. Minimal tadi adalah terjemahan atau makna ayat yang kita pelajari itu, sebab Al-Quran itu adalah jelas hukumnya. Ayat-ayatnya sudah jelas. Kecuali ada sebahagian yang mutasyabihat. Sebahagian besar adalah muhkamat. Sudah jelas. Jadi sudah kita pahami langsung dari makna, sudah jelas. Kecuali kalau ada hal-hal yang sebahagiannya memang ada yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Maka itu perlu kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama yang telah menjelaskan makna yang kurang jelas tersebut atau tidak jelas yang bagi kita, tapi bagi para ulama, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka sudah jelas.
Nah, maka pentingnya kita merujuk kepada ilmu, kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Jika kita menemukan hal-hal yang menurut kita tidak jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu, yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Maka kita tanya ulama. Kalau bisa langsung ketemu, alhamdulillah. Kalau sudah meninggal, maka kitab-kitab mereka itulah kita bertanya pada ulama dengan membaca kitab-kitab para ulama. Bertanya kepada Imam Syafi'i, beliau sudah meninggal, tapi beliau sudah meninggalkan buku beliau, kitab beliau Al-Um. Baca kitab Al-Um, maka sudah ada jawabannya persoalan-persoalan yang ada bagi kita. Hal-hal yang menjadi persoalan bagi kita sudah ada diajarkan oleh Imam Syafi'i dan kitabnya Al-Um. Kitab fikih karangan Imam Syafi'i Al-Um, dan kitab Ar-Risalah beliau dalam ilmu usul fiqh. Kita rujuk imam bukunya, kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Rujuk dalam pembahasan fikih beliau, dan apa yang ditulis oleh para ulama pengikut beliau. Sebagaimana juga kita merujuk kepada para ulama pengikut Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, ulama kemudian pengikut ulama Imam Malik yaitu Malikiyah, dan pengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan pengikut mereka Hanabilah, dan kemudian ulama Imam Abu Hanifah dan pengikut mereka yaitu disebut dengan Hanafiyah atau Al-Ahnaf. Nah, inilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wajib kita bertanya kepada para ulama dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka kalau mereka sudah mendahului kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya diwajibkan dengan membaca saja, namun juga memahaminya. Diperintahkan kita untuk memahaminya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Selain itu adalah juga kita untuk mentadabburinya, menghayatinya. Setelah memahami, menghayatinya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mendengar Al-Quran, sering-sering mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Mendengar Al-Quran mendapat pahala. Mempelajari Al-Quran mendapat pahala. Mentadabburi Al-Quran mendapat pahala. Mengajarkan Al-Quran mendapat pahala. Apalagi mengamalkan Al-Quran, luar biasa pahalanya. Jadi segala interaksi kita dengan Al-Quran semuanya menjadi berkah. Orang yang mengajarkan Al-Quran berkah hidupnya. Orang yang belajar Al-Quran berkah. Orang yang menghafal Al-Quran berkah. Orang yang mendengar Al-Quran berkah. Semua interaksi seseorang itu dengan seorang muslim dengan Al-Quran berkah semuanya. Tidak ada yang tidak berkah. Semakin banyak interaksinya dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak keberkahan yang dia dapat. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tenang hatinya. Semakin bahagia. Meskipun dia bukan orang kaya, meskipun dia bukan pejabat, bukan orang punya mobil mewah, rumah mewah, biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dikategorikan miskin, fakir miskin, tapi dekat dengan Al-Quran, bahagia. Nggak ada susah hidup ini. Orang yang jauh sebaliknya, orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, susah hidupnya. Nggak bahagia. Meskipun dia orang kaya. Punya mobil mewah. Kelihatannya senang. Tapi sebenarnya dia menyimpan susah. Menyimpan susah. Ada selalu dia berpikiran. Nggak tenang hidupnya. Makin kaya makin nggak tenang lagi malah. Takut hartanya di sini diambil sama orang. Takut dia harta di sini bagaimana diambil sama orang. Makin susah. Kita yang miskin kan nggak susah. Nggak ada sesuatu yang dipikirkan hartanya karena nggak ada harta. Karena nggak ada harta makanya tidak susah. Makanya kita pikirkan harus fokus kepada Al-Quran. Jangan malah kita nggak ada apa-apa lagi kemudian kita tidak baca lagi Al-Quran. Ini lebih parah lagi. Udah tidak ada harta nggak baca lagi Al-Quran. Ini namanya tidak bersyukur lagi.
Kalau orang kemudian orang kaya, kemudian mereka mungkin masih ada harta itu yang membuat dia itu menghalanginya daripada membaca Al-Quran, disibukkan dengan harta. Dia itu dilalaikan dengan harta. Kita apa yang dilalaikan? Jadi 2 kali rugi. Udah harta nggak ada, pahala dapat Al-Quran juga jauh tidak dapat. Nah, jadi oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang yang semakin jauh dengan Al-Quran, orang yang melalaikan Al-Quran, maka dia tidak bahagia. Meskipun dia punya materi yang banyak, punya rumah mewah, punya harta yang banyak dan sebagainya, namun hidupnya susah. Makanya sakit ini, sakit itu. Orang-orang kampung nggak ada sakit apa-apa karena nggak ada pikiran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi orang kaya, tapi orang kaya yang menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh menjadi orang kaya, tapi jangan lupa syukur nikmat. Boleh menjadi orang kaya, nggak ada larangan, nggak ada diharamkan, bahkan disuruh lagi. Bahkan disuruh lagi umat Islam ini menjadi orang kaya agar bisa memberikan kepada orang lain, agar berinfak, bersedekah, agar memakmurkan masjid, bersedekah ke masjid, membangun rumah-rumah, bersedekah kepada panti-panti asuhan dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya adalah diperintahkan oleh Allah. Tapi jangan lupa kewajiban. Jadi kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya beliau, tapi semua harta yang untuk Islam. Kaya seperti Utsman bin Affan, seluruh harta, sebagian besar hartanya untuk Islam. Abdurrahman bin Auf dan para sahabat-sahabat yang kaya, mereka semuanya orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan keimanan mereka. Justru harta mereka itu mengantarkan kepada mereka untuk lebih bertakwa kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah, karena mereka tahu harta itu adalah dari Allah. Karena mereka tahu bahwa harta itu dari Allah, titipan Allah, sementara diuji menjadi orang kaya. Maka oleh karena itu dia semakin sadar bahwa kewajibannya lebih banyak lagi daripada yang lainnya. Kaum muslimin dimiliki Allah SWT, maka demikian pula dengan kita, dengan Al-Quran ini. Maka kita harus sadar diri, jadi siapapun kita, baik yang kaya atau miskin, maka siapapun kita, apapun latar belakang pekerjaan kita dan pendidikan kita, wajib hukumnya membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sangat berhubungan dan terikat dengan interaksi Al-Quran yang lain yang tidak boleh disepelekan atau diringankan atau dilalaikan, seperti menghafal Al-Quran, mendengar Al-Quran, menghafal, mempelajari Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Semuanya saling terkait dan semua diperintahkan. Semua yang diperintahkan tidak boleh ditinggalkan. Setiap harinya kita harus wajib berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal adalah setiap harinya baca Al-Quran. Kalau bisa tambah menghafal Al-Quran. Kalau bisa mempelajari Al-Quran. Kalau bisa kemudian tambah dengan menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan yang paling penting setiap harinya kita mengamal Al-Quran. Tujuan akhirnya adalah mengamalkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah urgensi dan kewajiban kita terhadap dalam membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka itu semuanya interaksi kita dengan Al-Quran tersebut itulah disebut dengan tadarus Al-Quran. Jadi bukan dengan membaca saja tadarus Al-Quran, tapi juga yang disebut tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran yang paling penting. Inilah disebut tadarus Al-Quran. Diperintahkan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tidak hanya di bulan Ramadan itu saja diperintahkan tadarus Al-Quran, tapi juga setiap saat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rugi sekali kalau ada orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, sibuk, tidak ada waktu, rugi. Banyak sekali keutamaan orang membaca Al-Quran. Sangat disayangkan kita mampu membaca Al-Quran, koran, Serambi Indonesia misalnya, setiap hari khatam 16 halaman, 18 halaman, duduk 15 menit di kedai kopi, duduk, masuk kantor, depan baru masuk kantor, lihat dulu di meja, mana serambi, capek aku cari. Lihat dulu, baca dulu, 15 menit khatam. Sekali duduk 15, 20, 30 menit di kedai kopi, di kantor, di rumah sekolah, itu dulu yang cari serambi.
Masya Allah, tiap hari khatam 16 halaman, 16 halaman. Bagaimana kalau baca Al-Quran 16 halaman, 16 halaman, 16. Masya Allah, berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Serambi Indonesia, bacaan Republika, Waspada, Tempo, kemudian Media Indonesia, Republika, semua bacaan-bacaan, termasuk bacaan-bacaan sekolah dan sebagainya, nggak ada pahala sedikit pun. Nggak dihitung hurufnya, nggak ada capek baca, yang ada capek aja. Nggak ada pahalanya satupun, itu hurufnya dihitung. Tapi Al-Quran setiap huruf dicatat pahala 10. Bayangkan kalau 1 halaman, 2 halaman, dan 16 halaman seperti yang dibaca Serambi Indonesia, Harian Aceh dan sebagainya, Rakyat Aceh dan Waspada dan sebagainya, maka luar biasa. Tapi sayang, masih banyak saudara kita yang terbalik. Kalau ini dia sanggup baca novel, koran, ya, roman dan sebagainya, berjam-jam, bermenit-menit atau berjam-jam, atau 12 halaman sehari, ya, bahkan satu bab sehari. Bagaimana Al-Quran tidak bisa dibaca, ya, beberapa halaman saja, 1 halaman, 2 halaman, bahkan satu juz, apalagi tidak sanggup dia baca. Ini sangat disayangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup pengajian ini saya ingin menjelaskan secara ringkas sebagai penjelasan yang terakhir adalah tentang keutamaan Al-Quran, agar kita termotivasi untuk membaca Al-Quran, semangat kita menghafal Al-Quran, semangat kita mempelajari Al-Quran, semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Saya akan menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain Al-Quran dan sebagainya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Al-Bukhari. Rawahu muttafaqun alaih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah mudahkan pemahaman agama kepadanya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah mudahkan pemahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini keutamaan orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, Allah mudahkan dia pemahaman agama. Kemudian berarti ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Keutamaan lainnya yang kedua adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu kita sangat membutuhkan pertolongan, syafaat. Ayah kita tidak mampu memberikan syafaat kepada kita bisa masuk surga. Tidak. Ibu kita tidak sanggup memasukkan kita ke dalam surga. Tidak. Paman kita tidak. Kakek kita, nenek kita tidak. Backing kita dulu. Panglima TNI, presiden, gubernur, bupati, kepala ini, kepala itu, kepala dinas ini. Dulu backing kita. Dia hebat dulu. Waktu di akhirat sama-sama kayak kita semuanya. Nggak ada beda satupun. Kaya miskin sama. Jabatan yang tidak punya jabatan sama. Semuanya butuh syafaat. Butuh pertolongan, semuanya sangat-sangat genting. Antara masuk neraka dengan masuk surga. Maka semuanya butuh. Itulah Al-Quran datang. Yang kita baca waktu di dunia, kita amalkan waktu di dunia. Maka datang kepada kita, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah perkenankan aku memberikan syafaat kepada dia. Karena dia telah membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, maka dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Diberikan syafaat. Karena gara-gara dia membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini keutamaan yang kedua, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran adalah menjadi orang terbaik di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang terbaik berdasarkan hadis ini, orang yang terbaik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dan Rasulnya adalah orang yang
membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain. Itulah orang yang terbaik. Itulah the best one. Ya, itu adalah the best one, the best person. Bisa bahasa Inggris ya? Nah ya. Santri-santri ini pintar bahasa Inggrisnya, jadi nggak perlu diterjemahkan lagi. The best one, the best person di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan presiden the best, bukan gubernur. Nggak usah bersedih kalau nggak terpilih jadi presiden, karena bukan yang terbaik. Bukan pula gubernur, bukan pula bupati, bukan pula pak camat, bukan pula pak lurah, pak kecil, dan sebagainya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik itu, yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itulah orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan interaksi dengan Al-Quran. Itulah orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang termulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah tidak melihat hati-hati kalian. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada badan-badan kalian, tubuh-tubuh kalian, kekar, molek, cantik dan sebagainya, rupa kamu tidak. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Berarti takwa. Dan sifat takwa itu antara adalah selalu membaca Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini keutamaan yang ketiga, orang yang membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian keutamaan yang keempat, memasukkan ke dalam surga. Memasukkan ke dalam surga. Dan tidak tanggung-tanggung. Dimasukkan oleh Allah SWT orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ke dalam surga. Surganya adalah tempatnya yang paling istimewa. Kalau di dunia ada VIP, enak sekali di VIP, dilayani, banyak semuanya serba lengkap, enak dan sebagainya. Maka di akhirat juga ada VIP-nya, lebih daripada dunia. Lebih pada VIP-nya dunia atau VIP-nya dunia. Lebih hebat lagi dia di surga. Melebihi apa dunia yang kita tidak terbayangkan. Bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya. Belum pernah kita lihat, belum pernah terbayangkan, belum pernah kita dengar. Kenikmatannya, itulah kenikmatannya surga. Itulah disediakan bagi orang yang membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, alladzi yaqra'ul Qur'an, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia itu mahir, pintar membacanya, ya sesuai dengan tajwid maksudnya. Ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia itu akan ditempatkan bersama dengan para malaikat yang suci dan mulia. Malaikat makhluk yang suci yang tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Tempatnya paling tinggi. Surga yang paling tinggi itulah surga yang ditempati oleh para malaikat. Maka ditempatkanlah dia itu dengan para malaikat di surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa wa yatata'u fihi wa alaihi syakun falahu ajran. Dan ada pun orang yang kemudian membaca Al-Qur'an tapi dia susah membacanya, terbata-bata, sulit membaca karena baru belajar, tetap diganjar pahala, yaitu pahalanya dua pahala. Karena dia semangat untuk belajar, maka tetap walaupun dia belum pandai-pandai, tetap dikasih pahala Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pahala. Nah, ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Keutamaan lainnya membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran adalah Allah tinggikan derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran, dan Allah hinakan suatu kaum itu dengan Al-Quran pula karena ditinggalkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat para suatu kaum itu karena Al-Quran, karena membaca Al-Quran, karena menghafal Al-Quran, karena memahami Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran, dan karena mengamalkan Al-Quran. Ditinggikan derajat suatu kaum, dijayakan sampai menjadi kemenangan, sehingga kemenangan ini diperoleh oleh para sahabat karena mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran, karena mereka ini berinteraksi dengan membaca Al-Quran, menghafalnya dan mempelajarinya serta berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah generasi-generasi para sahabat yang dicontohkan oleh para sahabat, sehingga mereka ini menjadi jaya karena Al-Quran di hati mereka dan di dalam perbuatan mereka sehari-hari, dalam pengamalan mereka sehari-hari. Maka mereka selalu mengamalkan Al-Quran. Mereka sehingga jaya Islam pada masa sahabat, pada masa Nabi SAW,
pada masa kemudian setelah beliau meninggal, para sahabat Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan Al-Quran ini diruntuhkan Islam, menjadi lemah umat Islam, rendah, menjadi hina, dibantai, diejek, dilecehkan, dan sebagainya. Ini karena juga dengan meninggalkan Al-Quran. Maka jangan sampai kita terjadi demikian. Dan inilah yang terjadi saat ini karena kita meninggalkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, pahalanya tidak terbatas. Kenapa saya bilang tidak terbatas? Pahalanya satu huruf dibaca adalah 10. Satu huruf dibaca 10 pahala, 10 kebaikan. Bayangkan saja kalau kita baca satu ayat sudah berapa? Satu huruf 10. Satu ayat itu berapa huruf? Kalikan saja. Kalau kemudian 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 halaman, udah berapa banyak huruf? Kalikan saja. 2 halaman, kalikan saja. Kan tidak terbatas kalau sebaca kita baca banyak-banyak terus sampai kepada 1 juz. Karena saya kira 1 juz satu hari itu bukan suatu hal yang berat, bukan suatu hal yang mustahil, yang berat dan sebagainya. Biasa, orang 1 juz, 2 juz biasa. Maka pahalanya itu adalah tidak terbatas, langsung kita bilang. Jangan dikali-kali. Nih halaman berapa nih? Berapa kali huruf? Kali 10, kali 10, kali 10 kali. Jadi habis waktu untuk kali-kali pahala. Kapan makan, kapan mau tidur, kapan mau sholat, kapan mau pergi kantor, telat nanti pergi kantor, kena marah atasan. Kapan kuliah, kapan kemudian pergi sekolah, marah guru, terlambat. Jadi nggak usah dihitung lagi, tidak terbatas saja. Udah selesai. Jadi nggak capek-capek. Pahalanya langsung di save di tabungan akhirat. Alhamdulillah. Maka ini keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian satu lagi yang terakhir, hati tenang. Orang yang membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran hatinya tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah berzikir kepada Allah itu menenangkan hati? Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Adalah Al-Quran. Zikir yang paling afdal adalah, yang paling utama adalah Al-Quran. Maka Allah tegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu adalah menenangkan hati. Itulah Al-Quran, menenangkan hati. Maka Allah jamin orang yang membaca Al-Quran akan tenang hatinya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, maka hatinya menjadi tenang. Nah, ini juga keutamaan membaca Al-Quran. Adapun dalil tentang pahala satu huruf dibaca Al-Quran itu adalah 10 pahala atau 10 kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan atau satu pahala itu akan dilipatkan gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi aku katakan, kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan. Hadis rawahu At-Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi. Alif lam mim, kata Rasulullah itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Kalilah 3 kali 10 30. Apa susah bilang alif lam mim? 30 udah dapat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah berapa? Dan seterusnya. Sudah berapa? 1 halaman. Nah, inilah keutamaan mempelajari, membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang dimana kalau seorang orang tua bisa anaknya, mendidik anaknya, menghafalkan anaknya Al-Quran khatam 30 juz, maka dia akan nanti pada akhirat dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya yang telah menjadikan dia hafizah. Maka orang tuanya akan mendapatkan syafaat dengan
dengan permohonan daripada dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dari karena hafalan Al-Qur'an, hafiz dia anaknya. Orang tuanya bisa masuk surga gara-gara anak yang bisa hafiz dan hafizah. Maka ini juga keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an atau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, dan semoga kita semuanya adalah orang-orang yang bersemangat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keutamaan Al-Quran tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.